Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah, pada malam Ahad yang lalu ada acara Haul Akbar yang kedua di Kalimantan. Nah, haulnya diviralkan acara itu lebih dari 2 jam. Ya tentu kebiasaan orang-orang itu di kuburan yang diadakan acara haulan itu dihiasi. Hiasannya luar biasa. Pokoknya bunga melati ya, yang benar-benar harum semerbak. Dan orang-orang berkeliling di sekitar kuburan itu. Itu kan memang sudah banyak dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ada di situ yang memang saya mendengar itu tidak habis-habisnya berzikir, beristighfar. Ada mereka membaca beberapa syair, beberapa bait itu ini. Setelah membaca bait itu, lalu ada ucapan yang kalau dalam ilmu Al-Quran itu iktibas. Iktibas itu mengambil teks umpamanya dari Al-Quran dijadikan sebagai ucapan kita atau doa. Nah, seperti di dalam Al-Quran kan begini, yang sering yang bahkan dibaca orang tuh, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita jadikan untuk zikir kita, boleh begitu dan tidak bertentangan. Nah, ada satu yang biasa kita baca, walaupun sebenarnya yang jelas itu diamalkan oleh sebagian orang, bacaan tahiyat. Nah, kalau kita umumnya berdasarkan tarjih dan yang terkuat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tapi ada yang membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan memang ada hadisnya di dalam Sahih Muslim. Tapi Muhammadiyah mengambil yang at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Mengambil itu karena lebih kuat. Nah, yang tadi setelah dia membaca beberapa syair, lalu si pemimpinnya membaca itu di sekitar kuburan. Apa katanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu tidak bermasalah. Itu kepada Allah. Tapi setelah itu apa? Ucapan salam. Dan itu sebenarnya ucapan salam juga. Cuma terhadap Allah tidak boleh kita mengucapkan Assalamu alaika ya Allah. Itu tidak boleh. At-tahiyatu lillah. Itu untuk Allah. Tapi berikutnya setelah membaca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, si pemimpin ini langsung juga mengucapkan salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak salah teks itu, tapi yang tidak pasnya apa? Dibaca di kuburan. Itu kan yang dianjurkan untuk dibaca di waktu sholat, bacaan tahiyat. Nah, yang lebih tidak pasnya lagi mengucap lagi setelah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, lalu yang berikutnya assalamu alaika ya wali Allah. Disejajarkan antara wali dengan nabi. Lebih fatal lagi dia langsung berucap assalamu alaika ya syekh. Syekh yang di kuburan itu. Ini tentu sangat keterlaluan. Kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca tahiyat di waktu sholat. Itu kan betul. Dibaca di atas kuburan bukan untuk sholat, walaupun itu termasuk sholawat. Mulai at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di depan itu kuburan. Yang satu orang itu yang di acara haulan itu. Lalu apa? Assalamu alaika ya wali Allah. Maksudnya wali Allah itu ya itu.
dia dianggap oleh mereka itu wali Allah, kita ucapkan salam kepada mereka yang di kuburan itu. Dan lagi dilanjutkan, siapa waliullah itu? Itulah kemudian diucapkan salam lagi, assalamualaikum ya syekh. Syekh yang di kuburan itu. Ini sudah keterlaluan. Jadi diikuti oleh jamaah yang banyak, entah mungkin ribuan. Ini sama sekali tidak benar. Mensejajarkan dengan Nabi pada saat kita mengucapkan salam, itu pun di atas kuburan. Memang salam yang kita sampaikan di dalam hadis kepada Nabi, ya, di dalam hadis disebutkan, maka Allah lah yang akan menyampaikan itu. Fa innallaha yablughuni, Allah yang akan menyampaikan kepadaku, kata Rasulullah di dalam hadis. Ini lalu kita mengucap salam kepada wali yang di kuburan itu, yang dianggap wali. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya syekh. Apakah dengan mengucapkan salam secara khusus kepada yang dikubur itu dia mendengar? Tentu urusannya itu adalah Allah. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa dengan ucapan salam secara khusus didengar oleh yang mati itu. Apalagi di dalam rangkuman ucapan tadi disejajarkan kepada Allah. Memang betul ya mengucapkan dengan lafaz tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Untuk Nabi boleh kita mengucapkan salam, tapi kalau pada posisi di atas kuburan tentunya tidak. Bukan itu kuburan orang yang dilaksanakan acara haulan, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Kesannya apa? Antara wali itu sejajar dengan Nabi. Tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang justru mensejajarkan antara Allah dan Rasulnya. Banyak setelah Allahu wa Rasuluhu, wa man yuti'illaha wa Rasul, disejajarkan Allah dan Rasul. Tidak ada kecuali satu itu sebenarnya di dalam Al-Quran, yang orang seperti wali dan lainnya disejajarkan dengan Rasul. Itu tidak ada ucapan. Apalagi itu di dalam kalimat yang betul-betul sebenarnya itu ada di dalam sholat yang selalu kita baca. Kalau di dalam Al-Quran memang ada ya, itu di dalam surah Al-Hujurat. Allah mensejajarkan Rasul dengan bukan Rasul, dengan manusia. Tetapi itu pun hanya satu-satunya Rasulullah disejajarkan dengan umatnya yang pada saat itu. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Allah di situ memuji orang-orang yang bersama Rasul. Artinya itu sahabat. Sahabat yang berjuang bersama beliau. Muhammad Rasulullah. Sudah kita pahami itu kan, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya bersama Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, konsisten dengan imannya, sama dengan misi Nabi. Itu artinya di situ asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita terjemahkan secara literal, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Nabi Muhammad, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama orang beriman. Artinya konsisten, teguh orang yang dulu itu. Karena kalau Nabi berjuang untuk menegakkan tauhid, menyebarkan Islam, menghapuskan segala kesyirikan,
Nah itu kan awal-awal perjuangan Nabi, maka sahabat yang setia begitulah semangatnya sebagaimana Nabi. Makanya Allah memuji, yang dipuji Allah sahabat itu karena dia sama dan sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Menegakkan kebenaran, menegakkan agama, menegakkan tauhid dengan cara membasmi kesyirikan, menghapus kekafiran. Jadi asyidda walal kufar ruhama ubainahum, tapi sesama mereka dia berkasih sayang. Nah itu yang dipuji oleh Allah. Tapi tidak ada ditemukan Nabi bersama para wali, tidak bersama para orang tertentu termasuk para habib, tapi Nabi bersama orang-orang yang bertakwa. Banyak disebutkan, terutama orang yang, kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah berfirman, "Man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Orang yang bersama Rasul adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama Nabi, bersama orang-orang yang jujur, yang konsisten dengan akidahnya, dan bersama dengan para pejuang dan orang-orang yang selalu beramal dengan baik. Jadi tidak harus si ini, si itu dan sebagainya yang ditentukan yang akan bersama Nabi, sama sekali tidak. Tetapi adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau Allah tadi memuji kepada para sahabat, karena para sahabat itu berjuang luar biasa. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka itu, kata Allah, mereka itu selalu tekun beribadat, ruku dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah itu yang bersama Rasul. Dan itu pun kalau kita pahami bukan berarti sejajar. Rasul tetap Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka, bersama Nabi, maksudnya itu ya, mereka yang bersama dengan Nabi, dia konsisten menjalankan perintah agama, menyampaikan misi dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu yang dipuji oleh Allah. Sampai-sampai orang yang dipuji oleh Allah, sahabat itu dengan tekunnya mereka itu, ini sebenarnya ya sebagai tanda. Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak sekali pada muka mereka itu orang yang taat. Bahkan ada yang membahasakan arti simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ada tanda di dahi. Nah karena banyaknya sujud. Benar juga itu. Jadi jangan lalu disalah-salahkan, wah ini biar dikatain supaya orang beribadat sehingga dahinya dihitamin atau apa. Tidak. Kalau memang dia karena sujud banyak ciri atau dahinya ini hitam, jangan disalahkan. Jangan-jangan itu memang benar dia, bukan dibuat-buat. Bahkan Al-Quran menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu orang-orang yang setia kepada Rasulullah. Tentu kalau taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Itulah mereka yang dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Allah menyebutkan dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Mereka itu orang yang taat kepada Allah, sudah diberikan pemahaman
terhadap agama yang sebelumnya, disebut di dalam Taurat maupun di dalam Injil bahwa bersama Nabi Muhammad ada orang-orang yang setia, yang taat. Buktinya mereka mau berjuang. Jadi semacam Nabi sudah dihibur, dan kepada umat yang lain sudah diberitahu oleh Allah melalui kitab Taurat dan Injil bahwa nanti Muhammad akan bersama-sama dengan sahabatnya, yang mana sahabat itu adalah orang yang taat, yang patuh, yang tidak goyah sama sekali dengan apapun juga, sehingga ciri ketaatannya sampai-sampai ada pada mukanya. Jadi kalau ada orang yang, kadang-kadang kan ada gini ya, ada orang yang mencemoohkan, menganggap di antara orang yang berperilaku ekstrim atau mungkin kelompok radikal, pertama kalau pakaiannya ini, yang kedua kalau jidatnya hitam. Sebenarnya tidak, mungkin ya, mungkin aja itu karena memang benar dia banyak beribadah, bukan dibuat-buat. Jadi mereka itulah orang yang memang dicintai oleh Rasul. Kenapa mereka dicintai oleh Rasul? Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surah Ali Imran itu, Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, katakan kepada umat, kalau mereka itu memang benar-benar mencintai Allah, ikuti aku bagaimana Rasulullah, begitulah orang itu harus melakukannya. Nah, inilah para sahabat yang disebut walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang memang dilarang. Itulah mereka, dan itulah orang yang dicintai, dan itu juga orang yang cinta kepada Rasul. Kata Habib itu ya, Habib itu apa artinya? Ini kan banyak kan kita Habib ini, Habib itu, Habib nama itu gelar ya, bukan nama asli. Apa sebenarnya Habib itu?